Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya dedikasikan bagi Anda yang terhubung atau menyimak atau terdampak atau mengikuti saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan bagi Anda yang muslim dan atau muslimah yang bertakwa dengan benar dan baik serta telah berbuat atau berniat baik kepada saya ataupun kepada orang-orang yang layak untuk mendapatkan kebaikan. Jadi, saya mencoba mengklasifikasikan Anda, versi saya. Jika Anda menonton video ini, kemungkinan Anda merupakan salah satu di antara yang di bawah ini. Anda orang yang terhubung dengan saya secara sosial. Bisa jadi Anda penikmat atau orang yang menyimak karya-karya saya. Bisa jadi Anda orang yang terdampak berkenaan dengan saya. Atau orang yang mengikuti saya. Baik stalker biasa, atau haters, atau fans, bisa jadi, atau mata-mata barangkali, wallahu a'lam. Baik, izinkan saya memaparkan hal-hal yang mungkin bermanfaat bagi Anda. Sebaiknya interaktif dengan Quran, melebihi interaktif dengan makhluk kalau bisa ya. Lalu Anda mengingat Tuhan dengan cukup. Anda tidak mengambil informasi dari pencuri-pencuri informasi, melainkan mengambilnya dengan proses yang baik dari sumbernya, semisal konfirmasi secara langsung dengan orang yang asli, status, website, sosial media, dan lain sebagainya. Hal yang mungkin bermanfaat bagi Anda yang lainnya yakni Anda paham agama, hingga pada level mengerti mana larangan dan mana benefit untuk perkara dunia dan akhirat Anda. Setelah memahami dengan benar dan baik, Anda mengerjakan hal-hal yang bermanfaat untuk perkara dunia dan akhirat Anda. Bila mana ada yang perlu diutarakan, silakan bertamu ke kediaman saya pada jam bertamu yang saya sediakan. Insya Allah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis pada pukul 5 hingga 7 sore. Pada waktu regional saya berada, jika saya tidak sedang keluar rumah atau safar. Alamat terkini insya Allah Anda bisa cek pada https://sites.google.com/view/Ami Arif Gunawan Putra. Dan sedikit tips mungkin untuk Anda yang ingin interaktif dengan Al-Quran, Anda bisa kunjungi mumayyiz.com. Masuk ke Get Started. Kemudian pada pojok kiri Free Materials. Klik Start. Kemudian Anda akan masuk ke Table of Content. Nah, di sana mungkin Anda akan temukan verification dari dari topik read write verification. Masuk ke verification, terus masuk ke books. Nah, di sini ada cara melakukan verifikasi terhadap Quran. Tapi di sini juga ada trik-triknya gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda ingin interaktif dengan Al-Quran itu, bisa jadi Anda itu melakukan pencarian terkait hal-hal yang Anda ingin ketahui atau hal-hal yang Anda cari dengan mengoptimalisasikan ilmu semantik. Jadi permainan kata. Semisal, sebagai contoh, Anda mendapatkan pernyataan bahwa kunci bahagia yakni dengan menjadi pemuda yang foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Benarkah pernyataan tersebut? Misalnya hal itu mengganggu Anda. Verifikasi saja apa yang dicari, kunci kata kuncinya, bahagia. Ketik saja, masukkan saja kata kunci bahagia ke dalam kolom pencarian pada Quran digital Anda. Setelah itu kemungkinan Anda akan mendapati 6 baris hasil yang tiap barisnya dilabeli nama surah yang berbeda. Kemungkinan ada 8 ayat yang mengandung kata bahagia secara keseluruhan pencarian. Maka diamati saja satu-satu mana di antara ayat-ayat itu yang paling merepresentasikan syarat bahagia. Kemungkinan Anda akan mendapati hasil yang labelnya Quran Surah Ar-Ra, Quran Surah 13 ayat 29, yakni terkait iman dan mengerjakan kebajikan. Semisal Anda ingin cari di internet, bagaimana caranya? Bisa buka Quran Kemenak. Masuk ke websitenya 1329, surah 13 ayat 29. Nah, di Quran Kemenak ini Anda tinggal kasih garing, terus surah, garing, ayatnya berapa tadi? 13.
surahnya 13, sorry. Habis itu ayatnya 29. Habis itu enter saja. Langsung masuk ke dalam ayat yang dicari. Begitu. Langsung dapat teks Arab sama terjemahannya. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Berarti yakni terkait iman dan mengerjakan kebajikan. Kebajikan. Orang yang bahagia itu identik dengan iman dan kebajikan. Hal-hal yang menjadi kata kerjanya sehari-hari. Jika sesuai, maka Anda akan mendapati kontradiksi antara pernyataan yang sampai tadi dengan isi dari Quran. Mana yang perlu untuk dicoba terlebih dahulu hasil pencarian dengan Quran? Jika tak bahagia, kemungkinan iman Anda bermasalah atau yang Anda kerjakan bukan kebajikan yang disyaratkan oleh Yang Maha Benar. Dan lain sebagainya. Anda tinggal baca saja, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian yang mungkin mudarat bagi Anda dalam kaitannya dengan saya, bisa jadi Anda lebih interaktif dengan saya daripada Quran. Karena Quran itu petunjuk ya. Kalau saya ini bisa jadi benar, bisa jadi salah, bisa jadi remang-remang gitu ya. Kalau misalnya Anda interaktif dengan Quran, kalau misalnya Anda tidak mengerti tafsir, Anda buka tafsirnya, katakanlah At-Tabari, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, dan lain sebagainya. Itu kemungkinan Anda waktunya terbunuh dengan hal-hal yang jelas, gamblang, dan benar begitu. Tapi kalau Anda sibuk dengan makhluk, itu identik dengan ya yang selain itu. Gitu. Karena makhluk itu bukan yang maha benar ya. Kadang-kadang benar bisa jadi. Kemudian Anda lebih banyak ingat saya atau orang-orang yang berkenaan dengan saya daripada ingat Tuhan. Ya ingatlah Tuhan, maka hati Anda menjadi tentram begitu ya. Kalau misalnya ingat orang, itu yang namanya manusia itu ya bisa jadi banyak dosanya, banyak aibnya gitu ya. Jangankan manusia yang biasa ya, Rasul aja pun sendiri ada juga begitu yang disinggung di ayat Quran. Jadi ya baiknya ingat Tuhan gitu, jangan ingat saya gitu ya. Lalu kemudian Anda bisa jadi memilih memudaratkan diri sendiri. Semisal masuk ke dalam jaringan yang dalam hubungannya dengan saya berkenaan dengan aktivitas pengintaian, memata-matai, pencurian informasi atau data, praktik sihir, menjegal atau menjatuhkan, melakukan propaganda, melakukan bullying, atau perkataan-perkataan yang mengganggu manusia normal, atau tidak bermanfaat semisal mencela, mengumpat, berkata kasar, gibah, dan kezaliman lainnya. Sementara baik saya maupun agama tidak pernah menganjurkan hal-hal demikian. Jika benar kondisinya demikian, maka cukup renungkan siapa yang menggagas hal-hal tersebut. Siapa yang memfasilitasi, siapa yang mendukung atau menjadi suksesor dari aktivitas-aktivitas zalim tersebut. Dan jika ada keperluan, mengapa tidak mereka datang bertamu pada jam yang saya sediakan dan menjalin ukhuwah atau kerjasama yang apik, serta meminta baik-baik begitu jika memang ada yang perlu diminta gitu. Dan bagi yang ikut-ikutan zalim, mengapa Anda mau saja disuruh ikut-ikutan zalim dan anti dialog dengan saya seperti itu? Nah, kemungkinan Anda juga lebih memilih menontoni kesulitan-kesulitan saya, berkhianat atau dusta kepada saya, daripada jujur dan menjaga ukhuwah dengan saya. Baik alasannya sebab Anda lebih banyak pengikut, kumpulan Anda lebih kuat dan lebih canggih dari saya, lebih pintar dan lebih banyak hafalan daripada saya, lebih berkuasa daripada saya, atau hanya sekedar pengecut, tidak berani bicara dan berdialog dengan saya, di muka saya, dan lainnya. Namun bila mana kondisinya adalah Anda yang saya zolimi atau kesalahan itu memang benar-benar dari sisi saya, maka saya minta maaf, minta halal, minta ridho. Bila mana Anda yang saya zalimi itu orang alim, belum tentu saya tuh tahu kalau saya itu salah begitu. Maka nampaknya keharusan bagi Anda untuk mengamalkan ilmu, menasihati secara rahasia, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada Musa, bagaimana cara mendakwai Fir'aun. Fir'aun yang raja yang menuhankan diri sendiri saja disuruh menasihati secara rahasia gitu. Masa saya yang muslim diperlakukan seperti orang yang perlu dibelakangi, kan nggak fair gitu ya. Kemudian memaafkan itu lebih bermanfaat insya Allah untuk banyak orang ya, tidak hanya diri sendiri. Saran saya sebaiknya upayakan hal-hal yang bermanfaat untuk
dunia dan akhirat Anda. Bagi yang dunia terus, jangan dunia terus, akhirat juga gitu. Bagi yang akhirat terus, jangan lupa dunia gitu. Karena kalau misalnya akhirat terus, dunia tidak, nanti mau bergantungnya ke siapa begitu. Sementara Tuhan sendiri menyuruh agar menggapai akhirat dan tidak melupakan dunia gitu. Jadi ikut ajaran siapa kalau akhirat aja gitu. Kemudian saran saya adalah bagi Anda yang terkena dampak sebab keamanan saya, entah saya ini pentingnya apa begitu sampai dijaga-jaga ya. Cukup minta saja orang yang menyuruh Anda agar silaturahim ke kediaman saya gitu, pada waktu dan tempat yang sudah saya sediakan. Barangkali masalahnya itu hanya sekedar mengubah mekanisme yang tadinya fasik menjadi mekanisme takwa. Mengubah mekanisme perantara menjadi bertamu, silaturahim, dan dialog sederhana. Bila mana tidak mau, maka akar masalahnya kemungkinan besar adalah orang yang memberi instruksi itu kepada Anda terkait saya. Dalam kondisi sekaligus ia juga memutus silaturahim kepada saya. Karena sebab itu maka jadi tidak ada ukhuwah, tidak ada komunikasi dua arah. Ketika tidak ada diskusi atau musyawarah, maka arahnya tidak ada solusi takwanya karena memang tidak ada musyawarah kan gitu. Pada akhirnya saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira bagi Anda semua. Mudah-mudahan kita bisa selalu ingat bahwasanya sebenarnya kita ini di sini ini hanya sementara begitu. Sementara habis ini ada masa yang panjang begitu, masa akhirat. Kalau misalnya ingat akhirat kan jadi Jadi dunia itu bisa terkontrol lah. Ya mungkin 1-2 kali salah tapi nggak nemen-nemen banget, nggak terlalu sekali. Baiklah, saya ucapkan sekali lagi jazakumullahu khairan atas atensi, perhatian, kebaikan dan lain sebagainya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.